Pemirsa, pihak Institut Teknologi Bandung menyebut sedikitnya ada 10 mahasiswa yang menggunakan jasa pinjaman online Dana Cita untuk membayar uang kuliah tunggal atau UKT. ITB menegaskan tidak mengambil keuntungan dari hal tersebut. Pihak Institut Teknologi Bandung angkat bicara soal polemik pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dan tawaran skema pembayaran melalui pinjaman online atau pinjol fintech Dana Cita. Wakil Rektor Bidang Keuangan Perencanaan dan Pengembangan ITB Muhammad Abduh mengatakan ITB bermitra dengan Dana Cita yang menyediakan skema cicilan pembayaran UKT sejak Agustus 2023. Namun ITB menegaskan tidak mengambil keuntungan dari kerjasama tersebut. Dana Cita itu kerjasama dengan ITB untuk membantu mahasiswa yang yang memiliki permasalahan keuangan, begitu kan? Nggak ada hubungannya dengan pemasukan untuk ITB. Pemasukan ITB ketika mahasiswa itu membayar. Dan sebagai informasi, yang meminjam pun tidak banyak, hanya 10 orang, ya, dengan baru-baru ini, begitu, dan semuanya baru-baru ini, dan itu pun lebih banyak adalah mahasiswa pasca sarjana. Ratusan mahasiswa ITB pun memprotes kebijakan rektorat yang mengusulkan mahasiswa membayar uang perkuliahan dengan pinjaman online. Aktivis pendidikan dan pengurus Ikatan Alumni ITB Billy Mambrasa menilai mekanisme pembayaran menggunakan pinjol untuk membayar biaya kuliah tidak sesuai dengan undang-undang. Kita lihat kembali ke butir 1, pasal 1 dari butir A sampai ke bawah, itu menjelaskan bahwa pemerintah dan perguruan tinggi berkewajiban mencari alternatif, gitulah nafasnya. Dan kalaupun akhirnya ada masalah seperti ini, disampaikan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah pun harus ikut terlibat dalam mencari solusi. Dan sampai saat ini saya belum melihat bagaimana pemerintah pusat dan pemerintah daerah ikut turun dan mencoba menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh ratusan anak-anak ini. Jadi bukan hanya etis nggak etis, tapi juga inkonstitusional, tidak sesuai atau tidak sejalan senapas dengan undang-undang. Sementara itu, Satgas Pemberantasan Aktivis Keuangan Ilegal OJK, Sarjito menegaskan, mahasiswa dapat mengadukan temuannya soal Dana Cita ke Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan prosedur pelindungan konsumen sesuai dengan perundang-undangan. Dan apabila mahasiswa yang kemudian merasa dikenakan bunganya seberapa, kita kan baru dengar dari satu pihak, yaitu dari Dana Cita. Kita pengen mendengar dari mahasiswa, silakan mengadukan ke OJK, dan tentu aduan ini bukan berarti ada kesalahan dari Dana Cita, tetapi ini adalah untuk memastikan bahwa prosedur yang disampaikan oleh Dana Cita kepada calon konsumennya, yaitu mahasiswa, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, tentunya di bidang pelindungan konsumen. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai fenomena pelibatan pinjol untuk membayar uang kuliah menunjukkan mahasiswa di Indonesia membutuhkan dana untuk pendidikan. Pemerintah sendiri tengah menggodok opsi student loan atau pembiayaan pendidikan dengan skema cicilan. Tim Liputan, Metro TV. Memangnya sudah ada orang yang menggunakan pinjol untuk membayar biaya pendidikan. Jika dilihat dari website Dana Cita, untuk sekarang mereka sudah memiliki lebih dari 27.000 pengguna, 148 mitra, dan juga 375 miliar rupiah lebih yang dana yang telah disalurkan kepada para pengguna Dana Cita. Peminjaman dana pendidikan tentu tidak hanya untuk membiayai uang kuliah tunggal atau UKT saja, tetapi juga biaya-biaya lainnya seperti biaya pendaftaran, uang pangkal, biaya KKN, biaya praktikum, sampai biaya wisuda. Selain dana kuliah, Dana Cita juga menyediakan cicilan kursus. Lalu pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kalau mau mengajukan pinjaman dana pendidikan? Yang pertama adalah mendaftarkan akun dan memasukkan data diri serta wali dan mengupload atau mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah proses verifikasi profil dan juga pengajuan. Terakhir, jika lolos proses verifikasi, maka pengguna akan diminta untuk menandatangani perjanjian dan nantinya dana pendidikan akan langsung dibayarkan ke institusi pendidikan yang sudah dipilih tadi.
Dan memang skema kredit mahasiswa, kredit pendidikan ini terbilang masih baru di Indonesia dan wajar jika banyak pro dan kontra yang datang. Lalu apakah jalan ini bisa menjadi jalan keluar atau justru menjadi perangkap bagi pelajar kita? Dari Jakarta, Nurul Zenita, Yahdin Afrizal, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.